Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Kami menyambut dengan sukacita bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bersama dengan kami dalam ibadah ini. Perjamuan kudus akan dilayani dalam ibadah minggu depan tanggal 4 Juli 2021. Jemaat sekalian bisa mengambil roti dan anggur perjamuan di kantor tata usaha GKA Gloria setempat pada jam kerja. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Nikolas Kurniawan dari GKI Bromo Malang. Kami berterima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bisa beribadah karena kasih karunia Tuhan dalam Kristus bagi kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita mengawali ibadah pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Allah pencipta langit dan bumi. Turun kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bersama-sama, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengucap syukur pada Tuhan, karena sesungguhnya kita boleh ada sebagaimana keberadaan kita hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, maupun kelayakan kita. Ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yes Lord, I am here because of your grace. I am here because of your love. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me.
of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, sekaligus Allah yang begitu mengasihi kami. Bapa dalam surga, sebab siapakah diri kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami tidak lebih daripada manusia berdosa. Kami manusia yang tidak layak ya Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bapa dalam surga, kami menyadari Tuhan, jikalau kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami hari ini, itu semua bukanlah karena hasil usaha kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelayakan kami. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan hari ini, kami ingin menyerahkan ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar. Bapa kami rindu Tuhan, untuk kami boleh dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah ya Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini mari bersama-sama dengan penuh sukacita dan hati yang penuh dengan syukur kita memasuki hadirat Tuhan. Kita memuji dan meninggikan Dia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak
bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sekali lagi lagu dengan penuh sungguh. Datanglah ke baik, datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk dulu. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup ini, kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita menaruh harapan hidup kita? Bersandar dan menaruh harapan hidup kepada manusia hanya akan berujung pada kekecewaan. Ya, marilah kita menaruh harapan kita dan hanya bersandar kepada Yesus Tuhan yang telah naik ke surga dan yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk senantiasa menolong kita. Mari kita menaikkan pujian ini sambil mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hati, Allah Roh Kudus jamah hatiku,
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Inilah kerinduan hati kami, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa dalam surga, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, yang pada saat ini ya Tuhan sedang berjuang untuk bagaimana mereka menanggulangi wabah COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali bertambah banyak. Di lain sisi ya Tuhan, pemerintah kami juga tengah mengupayakan untuk bagaimana proses vaksinasi COVID-19 ini berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, pejabat di daerah-daerah. Kiranya ya Tuhan mereka boleh satu hati, mereka boleh kompak ya Tuhan, sehingga semua program yang sudah disusun, yang sudah direncanakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Sehingga ya Tuhan penanggulangan wabah ini boleh segera ditanggulangi, sehingga kehidupan kami, saudara-saudara kami, boleh pulih sebagaimana sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan yang merencanakan untuk kebaktian onsite. Bapak kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin gereja kami untuk boleh merancangkan segala sesuatunya, agar ketika kebaktian onsite ini nantinya berlangsung, mereka juga boleh tetap ya Tuhan menerapkan protokol kesehatan, sehingga semua jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada saat itu, semuanya juga tidak sampai ya Tuhan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami, jemaat GKA Gloria, khususnya yang saat ini mengalami masalah dalam kehidupan mereka akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin mereka mengalami masalah di dalam pekerjaan mereka, di dalam kondisi ekonomi mereka, maupun
Mungkin ada saudara-saudara kami yang bermasalah dengan relasi dengan sesama. Bapa dalam surga, kiranya ketika kami mengalami semua ini Tuhan, kami tidak menjadi putus asa ataupun patah harapan. Biarlah setiap kami boleh terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami berdoa, Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan dan membukakan kami jalan keluar untuk setiap masalah yang kami alami. Bapa dalam surga, inilah ya Tuhan doa kami. Dan kami ingin menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah setiap kita boleh memiliki hati hamba yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawalah segenap hati kita, Bawa hatiku, segenap penyembahan kita. penyembahanku, Biarlah kita semakin ku berkurang semakin berkurang dan Yesus semakin semakin bertambah. mengikut Yesus satu-satunya dalam hidup di dunia ini. Mengikut Yesus, Biarlah itu menjadi kesukaan itulah hati kita. kesukaan hati. Biarlah kita melepas setiap hak kita Melepas semua hakku untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kehendak-Nya di hidupku, Mengiring Yesus satu-satunya di dunia ini. mengiring Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan hidup Itulah kita. kekuatan hidupku. Biarlah hanya dalam Ku anugerah-Nya yakin anugerah-Nya mampu kita boleh belajar menjadi hamba yang berkenan kepada-Nya. hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, naikkan setiap lirik kata dari hati yang terdalam. Semua karena anugerah-Mu Ya Tuhan, terima kasih. ini ada, Kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuatku, tapi karena Roh-Mu namun yang selalu karena menolong
dalam hidup kami ya Tuhan. bertambah. Ya Tuhan, mengikut Engkau satu-satunya. Mengikut Yesus, Itulah sumber kesukaan hati itulah kami. kesukaan hatiku. Kami mau melepas Ku setiap hak lepas kami. semua hakku untuk Kami rindu mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. kehendak di hidupku. Ya Tuhan, mengiring Engkau satu-satunya. Mengiring Yesus, Itulah sumber kekuatan hidup itulah kami. kekuatan hidup. Kami percaya anugerah-Mu Ku sanggup yakin anugerahnya mampu menjadikan kami hamba yang berkenan kepadamu selalu. hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, terimalah kerinduan hati kami ini. Mengikut Yesus, Inilah kesukaan hati kami. itulah kesukaan hatiku. Sungguh kami Ku rindu ya lepas Tuhan. semua hakku untuk Hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kehendaknya di hidupku. Selalu mengiring Engkau Yesus. Yesus, Itulah kekuatan hidup kami. itulah kekuatan hidupku. Kami bersyukur atas Ku anugerah-Mu yakin anugerahnya mampu agar kami boleh menjadi hamba jadikanku yang berkenan hamba kepadamu. yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami siap, bentuklah kami ya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap pertemuan itu semua dirancangkan oleh Tuhan. Dan walaupun kita bisa berjumpa pada hari ini, kita percaya juga Tuhan punya maksud dan punya rencana untuk setiap kita. Dalam persekutuan ibadah hari ini, kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan akan mencoba menyampaikan firman Tuhan, membawa kepada kita kepada sebuah inspirasi tentang Adam, pemelihara ciptaan Allah. Rangkaian tema selama bulan ini berbicara tentang pria. Peran pria yang begitu penting di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Karena itu mari kita mau berdoa dan mohon pimpinan Tuhan, karuniakan kepada kita hati seorang murid yang mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih. Engkau menjadikan kami sebagaimana kami menjadi seperti sekarang ini. Dan kami percaya itu semua ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang mulia. Dan Tuhan, terima kasih kalau Engkau menjadikan kami juga untuk satu tujuan. Bukan sekedar dijadikan begitu saja. Bukan sekedar diciptakan tanpa maksud dan misi Tuhan. Karena itu hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Biar Roh yang Kudus menuntun kami. Agar selaku murid-murid Kristus kami mau terus belajar dari firman Tuhan. Apapun peran kami, apapun yang Tuhan berikan kepada kami tugas untuk kami lakukan. Biar kami boleh tetap mengingat dan mencamkan akan penegasan dari firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang terbatas ini, Roh yang Kudus memandu kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema Adam, pemelihara ciptaan Allah. Saya akan bacakan satu ayat saja dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Saya bacakan dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu saya bacakan dalam versi bahasa Inggris, New International Version mengatakan demikian. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ini versi dalam bahasa Inggrisnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pria adalah satu kehormatan dan kemuliaan. Bukan berarti saya bicara demikian karena saya seorang pria. Tetapi menjadi pria itu adalah satu hal yang mulia yang Tuhan taruhkan. Kenapa pria dulu diciptakan baru kemudian perempuan? Tuhan punya maksud lewat itu semua. Menjadi laki-laki adalah sosok yang sesungguhnya calon pemimpin. Tuhan siapkan setiap laki-laki terlahir sebagai pemimpin. Namun demikian, pemimpin macam apa yang seringkali orang pikirkan sebagai seorang laki-laki? Ada yang berpikir yang namanya pemimpin itu adalah sosok yang harus dihormati. Sosok yang harus boleh dikatakan orang tunduk kepadanya. Pemimpin seolah-olah bicara sekedar posisi. Padahal sebenarnya Alkitab berbicara tentang pribadi-pribadi atau orang-orang beriman yang bukan saja laki-laki tapi juga perempuan. Semua itu bukan sekedar ditaruhkan dalam pengertian posisi. Misalnya Abraham, Musa, lalu kemudian tokoh-tokoh lain. Bukan posisinya sebenarnya yang menjadi kebanggaan mereka dan juga bukan posisinya di mana lalu kemudian Tuhan menghargai mereka. Tapi ada satu kata penting bagi seorang laki-laki untuk kita pahami juga bagi kita semua manusia, laki-laki atau perempuan, yaitu Tuhan sebenarnya menjadikan kita bukan untuk berposisi, tetapi untuk berelasi, punya hubungan. Dan karena itulah keunikan iman Kristen adalah bicara soal relasi, bukan semata religi atau agama. Sehingga kalau kita berbicara tentang peran seorang pria dan khususnya dalam hal ini sebagai pemelihara ciptaan Allah, tidak bisa tidak, ini bukan sekedar jabatan yang disandang. Ini bukan sekedar tadi saya katakan posisi atau sebuah prestise bagi seorang laki-laki ketika dia dipercayakan untuk tugas mulia sebagai pemelihara ciptaan. Menjadi pemimpin seringkali orang idam-idamkan. Karena apa? Posisinya, wah penghasilannya, pendapatannya, bangga. Ada suatu kehormatan, disegani orang, dicari-cari orang. Dan popularitas menjadi idaman setiap laki-laki sebagai seorang pemimpin. Namun Alkitab dengan tegas menyampaikan kepada kita bahwa sebagai pemimpin, sebagai seorang imam, sebagai seorang laki-laki, Tuhan ciptakan itu justru bukan sekedar bicara jabatan dan posisi, tetapi bagaimana dia bisa membangun sebuah relasi. Dan disinilah peran pemeliharaan menjadi begitu penting. Saudara, kalau kita baca tadi di dalam satu ayat, Kejadian pasal 2 ayat 15, kita menemukan bahwa ayat yang singkat ini mengandung satu makna yang dalam bagi peran seorang laki-laki, khususnya pada waktu itu Adam, manusia pertama, yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemelihara ciptaan Allah. Saudara, sekali lagi, jangan lihat ini dalam satu frame atau bingkai posisi. Tapi lihat ini sebagai sebuah patokan relasi. Yaitu bahwa ketika Tuhan mengatakan, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu. Saudara perhatikan di sini. Kalau kita pakai pendekatan posisi, kita akan mengatakan bahwa, wow, kita dipilih nih laki-laki ini. Diambil seolah-olah identik dengan dipilih. Padahal saudara-saudara kalau mau kita melihat, dalam bahasa Inggris tadi dikatakan the Lord God took the man, memang artinya mengambil, tapi digunakan sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata lakah. Lakah ini mempunyai makna bukan sekedar mengambil,
tapi membawa atau menggiring atau menuntun sesuai ketetapan. Berarti dia ada di bawah otoritas satu sosok yang lebih besar daripadanya. Sehingga ketika dikatakan bahwa Tuhan mengambil Adam, mengambil manusia itu, lalu kemudian menempatkannya di Taman Eden. Kalau kata menempatkan digunakan kata yanah, yang artinya menaruh dia di satu kondisi, di satu situasi, di satu wadah atau area atau kawasan sesuai dengan otoritas Allah yang menaruhnya dan juga sesuai dengan kapasitas dia untuk satu tugas yang Tuhan berikan. Jadi ini hal pertama yang kita akan lihat dari ayat Kejadian pasal 2 ayat 15. Bahwa bicara soal peran Adam sebagai pemelihara ciptaan, ini berbicara tentang penetapan Tuhan dan penempatan Tuhan. Tuhan punya ketetapan. Dan ketetapan ini tegas, tidak dapat diganggu-gugat. Dia yang mengambil, perhatikan. Bukan Adam sendiri yang berjalan. Dikatakan Tuhan yang mengambil, berarti dia yang berotoritas. Dia yang meletakkan atau menaruh Adam. Berarti dia yang punya kedaulatan atas Adam. Ini yang harusnya menjadi dasar pertimbangan untuk seorang Adam atau laki-laki hari ini menjadi pemelihara. Sekali lagi, pemelihara bukan berarti karena sosok dia harus dihormati. Sekali lagi, bukan posisi atau jabatan. Tapi ini bicara soal bagaimana dia berelasi dengan Allahnya dan Allah mengambil dia serta meletakkannya, ditempatkan di satu tempat di Taman Eden dalam hal ini untuk satu tugas mulia. Dan inilah hal yang pertama yang kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah menetapkan dan menempatkan seorang laki-laki. Ini yang harusnya menjadi iman kita. Sebagai seorang pemelihara, laki-laki itu harus sadar pertama-tama bahwa dia ditetapkan dan ditempatkan oleh Tuhan. Berarti hari ini dalam konteks berkeluarga misalnya, tidak pernah Tuhan salah memimpin para pengikutnya. Tidak pernah juga Tuhan salah menaruh seorang laki-laki di tengah sebuah keluarga. Ada seorang anak muda pernah bilang kepada saya, "Aduh Pak, saya nih nggak kepingin lahir di keluarga itu." Ini anak laki-laki ya, umurnya udah 20 lebih, bahkan udah mau menikah. Tapi dalam proses mau menikahnya dia mengalami pergumulan yang berat. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa saya nih salah ditaruh oleh Tuhan di sini. Saya nih salah ditempatkan di keluarga ini. Lihat, saya penuh dengan trauma, saya pernah mengalami kekerasan dari ayah saya. Dan saya pernah bergumul sekali dengan berbagai macam masalah-masalah keluarga. Tuhan salah menempatkan saya. Bukankah ini sebuah bahasa yang merupakan sebuah penyesalan? Dan seringkali banyak pria-pria yang merasa, "Aduh saya menyesal menikah dengan kamu." Dia ngomong gitu sama istrinya. Atau, "Aduh saya menyesal kenapa saya bisa ada di tempat kerja ini." Saudara, mata iman harusnya mengatakan dan melihat bahwa Tuhan menetapkan dan dia menempatkan dan itu tidak pernah salah. Ini yang harusnya justru menjadi sebuah kekuatan agar seorang laki-laki bisa bersyukur untuk kelaki-lakiannya. Dia tidak menolak dengan mengatakan, saya kepengen mendingan saya jadi perempuan saja dah misalnya ya. Di rumah misalnya gitu. Kita nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena kalau kita dilahirkan sedemikian, Tuhan pasti punya cara dan punya acara buat kita, punya rencana buat kita, dia punya wacana yang jelas buat kita. Karena itu bicara soal tanggung jawab pemeliharaan seorang laki-laki, tidak bisa tidak. Dasar yang pertama yang kita perlu ketahui adalah bahwa penetapan Tuhan dan penempatan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan ini yang menyebabkan kita bisa menerima, bersyukur. Oh, saya dijadikan seperti ini, itu adalah karena Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saya punya tujuan. Saudara, kita tahu sekali sebuah buku yang populer beberapa tahun yang lalu, Purpose Driven Life.
yang mau menegaskan bahwa manusia tidak ada yang tercipta tanpa tujuan. Semua ada tujuannya, semua ada maksudnya. Begitu juga kenapa seorang dijadikan laki-laki, dijadikan perempuan, ada maksud dan tujuannya. Tuhan tidak pernah salah menetapkan dan menempatkan seseorang di satu tempat atau kondisi. Begitu juga hari ini. Kita ada di masa pandemi, apakah kita mengatakan, Tuhan ini salah nih? Kenapa sih ini, apa ada kecurangan atau apa? Dan kita mulai saling menyalahkan, entah menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, menyalahkan, wah ini kayaknya sudah diatur untuk menjatuhkan. Dan pada saat itu kita lalu kemudian hanya sekedar protes saja kepada Tuhan. Nggak mau terima akan kondisi dan keadaan kita. Penetapan Tuhan dan penempatannya tidak pernah salah. Dan yang kedua, mari perhatikan, dikatakan dalam ayat itu, menempatkan Adam di Taman Eden, menempatkan manusia itu untuk ada dua tujuan. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan kalau di dalam bahasa Inggris digunakan kata work it, dan kata memelihara take care of it. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya digunakan sebuah kata yang menarik sekali, yaitu digunakan kata dari dasar kata abad, yang artinya abad itu adalah bekerja dan melayani. Jadi dikatakan bahwa Tuhan menaruhkan Adam, manusia pertama itu, menaruh laki-laki, menempatkannya di taman itu untuk dia melayani. Abad itu bicara bekerja sebagai sebuah pengabdian kepada seorang tuan. Abad itu bicara soal sebuah jerih lelah atau upaya untuk menata sesuatu dengan pelayanannya. Makanya orang sering sebut istilah ini, mengusahakan itu bicara penata layanan atau stewardship. Stewardship atau penata layanan itu berarti menata segala sesuatunya dengan pelayanannya supaya teratur dan rapi. Ini sebenarnya panggilan seorang laki-laki yang mulia. Menjadi penata layan. Dan inilah identitas yang perlu kita bangun sebelum kita mengerjakan tugas pemeliharaan yang Tuhan percayakan. Ingat, kita ini dipanggil menjadi hamba. Abad di dalam bahasa Ibrani. To serve, melayani. To work with service, melayani dengan sebuah pelayanan. Menata dan mengatur menjadi hamba untuk semuanya. Orang seringkali berpikir, wah bangga laki-laki jadi pemimpin seolah-olah. Lalu kemudian dia pengen dilayani. Ini salah kaprah. Bicara mengusahakan itu memang ada sebuah panggilan khusus. Tetapi juga ada tugas khusus yang harus dia kerjakan dengan panggilan khususnya. Yaitu melayani dan menata layankan semuanya agar teratur. Saudara, kalau mau dibandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ dikatakan ada waktu Tuhan menjadikan manusia, dikatakan taklukkanlah dan kuasailah ciptaan yang lain. Saudara, dua kata ini sebenarnya juga bukan mengandung sebuah makna penindasan. Tetapi Tuhan justru mau seorang laki-laki itu, atau dalam hal ini Adam, untuk dia menaklukkan, itu berarti membuat segala yang ada di muka bumi ini takluk, dalam arti adalah apa? Rendah hati. Takluk berarti dia luas serta dia menjadi lunak. Tidak keras dan menghancurkan, tapi menjadi lembut dan menenangkan. Itu artinya. Dan kalau kita perhatikan ayat berikutnya di dalam 2 ayat 15 tadi, kata terakhir yaitu take care of it atau memelihara, digunakan kata dalam bahasa Ibrani yaitu sebuah kata yang berarti syamar, yang artinya adalah mengatur, yang artinya adalah mengawasi, yang artinya adalah menjaga agar tetap pada tempatnya. Proporsional. Pada posisinya yang teratur dan rapi. Dan inilah sebenarnya panggilan bagi seorang laki-laki yang mendasar. To preserve, kalau dalam bahasa lain preserve itu artinya mengawetkan, saudara-saudara.
Berarti apa? Menjaga supaya sesuatu itu tetap langgeng, awet. Saudara, ungkapan-ungkapan dari 4 kata dalam bahasa Ibrani tadi, lakah, lalu kemudian yanah, di mana Tuhan itu menetapkan dan menempatkan, lalu kemudian Tuhan memanggil kita untuk satu maksud menata layankan, digunakan kata abad, dan memelihara digunakan kata shemer atau syamar. Ini mempunyai sebuah makna bahwa sebenarnya panggilan pemeliharaan ciptaan untuk semua laki-laki adalah panggilan untuk melayani. Panggilan melayani bukan lalu dia menjadi tuan yang minta dihormati. Bukan menjadi sosok yang menindas dan menginjak-injak. Mungkin pernah ingat sebuah puisi tentang wanita. Puisi ini kira-kira begini, biasanya kalau di undangan-undangan suka ada nih tulisannya. Yaitu apa? Wanita diciptakan dari rusuk laki-laki, tulang rusuk. Bukan dari kepalanya, bukan dari tulang kepala atau tengkorak untuk menguasainya. Bukan dari kakinya pula untuk diinjak oleh laki-laki itu. Tetapi dari sampingnya, agar sejajar dengannya. Rusuk kan ada di samping. Lalu kemudian dekat dengan lengannya. Rusuk kan dekat dengan lengan. Agar dilindunginya. Dekat dengan hatinya, rusuk itu melindungi organ hati kita. Agar tetap dicintainya. Saudara, puisi ini begitu romantis, kedengarannya so sweet, enak didengar. Tapi di dalamnya terkandung peran laki-laki. Bukan menginjak perempuan. Bukan menindas karena jangan lupa tulang yang diambil dari Adam untuk jadi Hawa itu tulang rusuk. Bukan tulang kepala untuk kita jadi kepala dan menguasai perempuan. Juga bukan tulang kaki untuk tendang-tendang perempuan. Atau injak-injak perempuan. Bukan. Tetapi Tuhan menjadikan kita sejajar. Dari samping. Dekat lengan agar dilindungi, laki-laki melindungi perempuan itu. Dekat dengan hati agar laki-laki tetap mencintai perempuan yang Tuhan percayakan kepadanya. Istri atau anak-anak. Inilah sebenarnya panggilan dasar dari seorang pemelihara ciptaan. Memelihara ciptaan bukan sekedar bicara soal lingkungan, bukan sekedar bicara ekologi, tapi bicara soal teologi dan antropologi. Bicara soal Adam sebagai pemelihara ciptaan Allah, kita perlu menyingkirkan ego kita. Agar eko atau lingkungan ciptaan Allah tetap terjaga rapi. Ada sebuah gambar skema yang kalau kita lihat ini merupakan gambar perbandingan antara ego dengan eko. Coba perhatikan saudara-saudara gambar ini. Lihat saya tampilkan. Ada gambar ego itu, lihat laki-laki bentuknya seperti piramid segitiga. Dan laki-laki ada di atas, lalu di bawahnya tuh ada sosok perempuan, lalu ada ikan, binatang, dan ciptaan yang lain itu. Dan dia ada di atas, ini gambaran ego. Segitiga, seperti piramid, tetapi dia ada di puncaknya. Namun ada gambar eko. Bicara eko berarti apa? Sejajar, lihat. Laki-laki itu ada merupakan satu bagian dari ekologi atau lingkungan. Dia bagian dari ciptaan juga, tapi dipercaya untuk memelihara ciptaan yang lain. Berarti apa? Sesama ciptaan. Bukan dia mendadak berubah menjadi Allah untuk memelihara. Bukan mendadak lalu dia kemudian menjadi tuan untuk menindas dan menginjak yang lainnya. Bukan itu. Panggilan Tuhan bagi seorang Adam, seorang laki-laki adalah memelihara. Lalu apa dasar dan langkah tanggung jawab pemeliharaan kita sebagai yang dipercaya untuk bisa memelihara ciptaan Tuhan yang lain, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dasar dan langkahnya itu pertama-tama kita harus sadar bahwa
God is the owner, we are manager. Allah itu pemilik, kita adalah pengelola. Berarti apa? Berarti Dia yang memiliki kita, termasuk memiliki apa saja yang ada pada kita dan bersama dengan kita. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi manajer, pengelola. Lebih tinggian mana, saudara? Antara owner dengan manajer. Kalau manajer itu adalah misalnya store manager, saya pernah kerja sebagai store manager. Kerjaannya adalah tanggung jawab kepada owner. Pemilik toko itu mempercayakan kepada saya untuk mengelola, memikirkan bagaimana penjualan, marketing, promosi, dan semuanya. Juga menggarap karyawan yang ada dan mengepalai. Dan mengepalai pun bukan berarti lalu kemudian saya menindas dan meremehkan mereka. God is the owner, we are manager. Ini adalah hal yang mendasar. Lalu kemudian berikutnya adalah God is the source and the giver of power. We are His steward servants. Berarti apa? Allah itu adalah sumber dan pemberi segala sesuatu, pemberi mandat, pemberi wewenang. Sementara kita adalah hamba-hambanya, penata-layan-penata-layannya. Tuhan sumber, Dia pemberi kuasa, pemberi wewenang. Bukan berarti lalu kita sewenang-wenang. Tapi Tuhan mau kita menjadi hamba yang menata-layankan. Dan ini berkaitan dasar dan langkah tanggung jawab kita sebagai pemelihara ciptaan itu. Kita harus sadar pula yang ketiga adalah double identity of Christian. Ada identitas ganda bagi setiap orang percaya. Yaitu apa? Kita dipanggil dari gelap pada terang yang ajaib. Untuk jadi terang di dalam dunia yang gelap dan bagi dunia yang gelap. Ini double identity yang kita punya. Jati diri ganda. Yaitu apa? Kita dipanggil oleh Tuhan dari hidup yang lama menjadi manusia baru agar kita membaharui ciptaan yang lain. Membaharui pasangan kita, keluarga kita, melahirbarukan mereka. Ada ayat yang mengatakan bahwa seorang suami itu memandikan istrinya dengan firman Tuhan, memandikan keluarganya dengan sabda Tuhan. Dan inilah sebenarnya panggilan mulia bagi seorang laki-laki. Ada double identity yang harus dibarengi dengan hal yang keempat, yaitu double listening disciple. Yaitu seorang murid yang punya pendengaran ganda. Berarti apa? Mendengarkan Tuhan, listen to the word of God, dan mendengarkan dunia, listen to the world. Berarti apa? Berarti bahwa kita punya double listening. Seorang murid yang punya pendengaran ganda berarti dia mendengarkan apa kata Tuhan. Dia peka akan maunya Tuhan apa. Dan dia juga mendengarkan akan kondisi dunia, ciptaan yang ada. Termasuk mendengarkan istri, mendengarkan anak, dan mendengarkan keluarganya. Ini double listening yang sejalan dengan double identity tadi. Kita mendengarkan suara Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita mendengarkan kebutuhan sesama kita. Dan inilah panggilan seorang pemelihara. Dan dari ayat Kejadian pasal 2 ayat 15 sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, saudara-saudara. Menjadi seorang yang bertugas sebagai pemelihara itu harus berpedoman kepada 4 pilar ini. Panggilan laki-laki sebagai pemelihara atau Adam sebagai pemelihara itu ada 4 hal mendasar atau 4 kaki meja, 4 tiang penopang, 4 pilar yang menyebabkan dia bisa menjalani panggilannya sebagai seorang pemelihara. Pemelihara ciptaan yang lain, pemelihara keluarganya, pemelihara juga untuk imamnya, iman-iman dari anak-anak dan keluarganya. Bukankah dalam Ulangan pasal 6 dikatakan bahwa panggilan seorang laki-laki adalah mengajarkan berulang-ulang.
akan apa yang Tuhan katakan itu. Bukan saja lewat tutur kata, tapi perbuatan, tindakan, dan teladan hidup yang diberikan. Apa 4 pilar itu? Setelah tadi ada 4 dasar untuk kita bisa menjadi pemelihara, maka ada 4 pilar. Ini langkah praktis untuk kita bisa lakukan. Pertama adalah percaya dan pegang perkataan Tuhan. Seorang manajer nggak bisa enggak, dia harus dengerin apa mau ownernya. Dia harus pegang perkataannya dan harus percaya bahwa apa yang dikatakan itu benar adanya. Sama juga kita lihat bagaimana Adam ketika dia mendengarkan, dia bisa melakukan dengan baik. Tapi ketika dia mulai menyimpang dan bukan mendengarkan pencipta, tapi mendengarkan ciptaan yang lain, dan tidak mendengarkan Tuhan, tidak imbang di situ, dia jatuh dalam dosa. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Karena dia tidak mendengarkan apa kata Tuhan atau melupakan apa yang Tuhan katakan. Dan dia mendengarkan kemauannya. Dia mendengarkan apa kata istrinya. Dia mendengarkan apa kata ciptaan. Dia mendengarkan akan nafsunya, hasrat hatinya. Tapi bukan mendengar hasrat Tuhannya. Dan dia jatuh. Karena itu sebagai pemelihara ciptaan seorang Adam, seorang laki-laki hari ini perlu percaya dan pegang. Kita sebut sama-sama ya, percaya dan pegang perkataan Tuhan. Ayo bersama-sama sebutkan dimanapun kau berada, percaya dan pegang perkataan Tuhan. Ini suku kata pertama. Jadi pemelihara. Untuk pelihara itu kita perlu percaya dan pegang. Yang kedua, tugas pemeliharaan itu juga perlu ada 2, yaitu kata kedua, lihat dan libat. Kita sebut sama-sama ya, lihat dan libat. Melihat dengan seksama dan libatkan diri dalam hidup bersama dengan sesama. Ini adalah hal yang kedua. Lihat dan libat. Jadi bukan saja memandang dan melihat, oh iya keluarga saya butuh ini. Tapi dia mau terlibat dalam pergumulan orang lain. Dia mau terlibat di dalam kesusahan istri dan anaknya. Dia mau terlibat di dalam segala pergumulan-pergumulan sekitarnya, ciptaan yang lain. Lihat dan libat. Tadi percaya dan pegang. Kedua ini lihat dan libat. Melihat dan terlibat di dalamnya. Sedangkan yang ketiga, pilar untuk seorang laki-laki menjadi pemelihara ciptaan itu adalah hampa dan hamba. Kita sebut lagi, hampa dan hamba. Artinya apa? Jangan lupa tadi kata abad di dalam bahasa Ibrani dari Kejadian 2 ayat 15 itu bicara melayani. Bicara menghamba. Menghamba berarti apa? Bukan dirinya yang ditonjolkan, bukan dirinya yang lalu kemudian tonga dan sombong. Tetapi dia menjadi pribadi yang menghampa dan menghamba demi supaya ciptaan lain itu terlaksana dengan baik, terpelihara dengan baik. Perlu ada kehampaan, penghampaan diri dan penghambaan kepada Tuhan yang lebih dalam. Di sini pemeliharaan baru terjadi. Kalau kita tidak mau jadi hamba, kita nggak bisa memelihara. Kita harus jadi hamba karena tugas pemeliharaan itu tugas hamba. Yang terakhir adalah pelihara itu bicara bukan percaya dan pegang saja, lihat dan libat saja, hampa dan hamba saja, maka yang terakhir itu adalah rawat dan rangkul. Sebut sama-sama 1, 2, 3, rawat dan rangkul. Berarti apa? Merawat keluarganya, merawat iman keluarganya, merangkul bersama ciptaan yang lain untuk menjalankan misi Tuhan bagi dunia. Tidak single fighter bekerja sendiri, tetapi dia merawat dan merangkul. Pekerjaan perawatan adalah bicara soal maintenance. Bicara soal bagaimana sesuatu itu bisa bertahan dengan baik. Ingat tadi kata take care of it di dalam Kejadian pasal 2. Yang dari kata shamar itu atau syamar itu. Yang bicara preserve.
bicara tentang sebuah perawatan, pengawetan, sesuatu agar bisa tetap pada tracknya, berjalan pada porsinya, dan ada di jalur yang benar sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara, panggilan sebagai seorang pemelihara ciptaan adalah panggilan mulia. Tapi ingat 4 pilar ini, yaitu bahwa Tuhan mau kita percaya dan pegang perkataannya senantiasa. Ini tugas seorang pemelihara. Yang kedua, lihat dan libatkan dirimu. Yang ketiga, hampakan diri dan berhamba kepada sesamamu. Layani sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah merawat dan merangkul. Merawat apa yang ada. Merangkul. Dan di dalam perawatan dan perangkulan itu kasih Tuhan dinyatakan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Bapa kita, Bapa pemelihara. Dia bukan sekedar menciptakan lalu meninggalkan begitu saja. Tetapi dia mau memelihara kita. Dan dia sudah jadi contoh atau model untuk supaya kita melakukan tugas itu. Semua penegasan dari Tuhan tentang perannya sebagai pemelihara itu merupakan penugasan bagi kita untuk pergi memelihara. Karena itu marilah, memulai memang gampang. Tapi mempertahankan yang sudah kita mulai itu perlu effort. Jatuh cinta itu gampang. Tapi membangun cinta perlu pengorbanan. Memulai sebuah usaha itu bisa jadi mudah. Tapi untuk merawat supaya usaha itu terus berjalan, perlu ada effort yang besar, upaya yang besar, dan perlu kebersandaran kepada Tuhan juga yang lebih besar. Karena itu sebagai pemelihara-pemelihara ciptaan, biar kita memegang 4 pilar pelihara ini. Pegang dan percaya, lalu lihat dan libat, lalu kemudian hampa dan hamba, dan yang terakhir, rawat dan rangkul sesamamu. Tuhan mengasihi kita. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mari kita syukuri akan panggilan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang dipercayakan tanggung jawab pemeliharaan atas ciptaan. Bukan saja Adam sesungguhnya yang dipercaya, tapi Adam dan Hawa juga. Bukan saja manusia pertama yang dipercayakan, tetapi manusia pertama ditugaskan juga untuk menularkan dan memberitakan akan panggilan ini. Karena itu mari kita mulai dari lingkaran terkecil di keluarga kita. Mulai dari lingkaran terkecil itu untuk kita menjadi pemelihara-pemelihara yang memerankan peran pemeliharaan dengan baik. Memelihara sambil berpegang dan percaya kepada Tuhan. Memelihara sambil melihat dan terlibat di dalam segala pergumulan sesama kita. Memelihara dengan cara menghampa dan menghamba. Serta memelihara sambil merawat dan merangkul. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami yang sesungguhnya terbatas, Tuhan panggil dan jadikan kami sebagai pemelihara-pemelihara ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan bekali, lengkapi kami dengan kekuatan dari Tuhan. Agar kami dapat berjalan bukan dengan kuat dan gagah kami. Bukan dengan ponga dan sombong kami. Tapi dengan menyembah dan pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap laki-laki dalam segala perannya. Dan juga setiap perempuan yang mendampinginya di keluarga-keluarga yang ada. Atau mungkin laki-laki yang masih belum berkeluarga. Tuhan berkati dan ingatkan akan panggilan mulia, maksud dan misi Allah menjadikan mereka sebagai laki-laki. Tuhan biar mereka boleh tetap melakukan tugas pemeliharaan ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Pengingatan ini biar boleh jadi penyemangatan kami untuk maju lagi. Pengingatan ini akan menjadikan juga penguatan buat kami melangkah lagi. Tidak sendiri, tapi bersama dengan Bapa, pemelihara hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami berserah diri di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan pemelihara iman kami, yang selalu beserta dengan kami oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, bersama dengan segenap anggota keluarga dan dengan hati yang penuh luapan syukur, kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan yang terlebih dulu sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan petunjuk yang telah tersedia pada layar. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Inilah ya Tuhan, tekad kami di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluarga melayani, Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita masuk dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa yang sangat baik. Sebelumnya sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas hari ini Tuhan, atas ibadah yang boleh kami jalani bersama-sama dari tempat kami masing-masing. Tuhan, baru saja kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan ini tidak ada artinya, tidak besar jika dibandingkan dengan segenap kasih, segenap anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Tapi Tuhan, jika boleh, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Persembahan yang boleh datang dari hati ini, karena kami sungguh rindu untuk memberi bagi Engkau, bagi pekerjaan gerejamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu, setiap pekerja-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, sungguh terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah berkat buat sesama kita. Dan karena kita mau pergi menjadi berkat, melakukan pemeliharaan atas dunia ini dan keluarga serta gereja kita membutuhkan berkat yang daripada Tuhan. Karena itu terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam dan oleh Roh Kudus, beserta dengan kita sekalian dan saudara semua dimanapun berada, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat bersama duduk, doa teduh kebaktian sejak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik